Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan dimanapun berada. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami dan pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh bangun kembali dengan kekuatan yang baru yang Tuhan beri. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami ya Tuhan, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Amsal 3 ayat yang ke-32. Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Puji Tuhan. Saudara, penulis Amsal secara tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jadi salah satu syarat utama untuk dapat memiliki hubungan yang karib atau bergaul karib dengan Tuhan adalah kita harus hidup dalam kejujuran. Artinya, kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Saat kita melakukan pelanggaran atau dosa, kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan. Ketika ada masalah dan pergumulan apapun, datanglah kepada Tuhan dan sampaikan semua kepadanya sehingga hubungan kita dengan Dia tidak menjadi kaku atau sekedar hubungan formalitas, melainkan suatu hubungan yang karib dan intim. Berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang motivasi, niat dan juga kehendak yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan, saudara. Hidup dalam kejujuran adalah kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Karena kejujuran adalah sesuatu yang teramat langka dan semakin sulit ditemukan di antara insan manusia yang hidup di zaman seperti sekarang ini. Sebaliknya, penipuan, kepalsuan, dusta, dan kemunafikan sudah menjadi pemandangan yang biasa dan sudah menjadi menu hidup sehari-hari. Hal ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis, pekerjaan, perdagangan, atau politik saja, tapi juga terjadi dalam kehidupan keluarga. Dan bahkan ketidakjujuran sudah merambah dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi apalah artinya tampak sibuk melayani pekerjaan Tuhan jika kita masih hidup di dalam kebohongan, ketidakjujuran, kepalsuan, dan kemunafikan hidup. Sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk tetap hidup di dalam kejujuran, saudara. Bagaimana bisa menjadi seorang yang jujur? Yaitu diawali dengan ketulusan hati. Seperti tertulis, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya orang hidup jujur pasti tak akan terlepas dari yang namanya ketulusan hati. Orang yang tulus hati adalah orang yang mengasihi Tuhan tanpa syarat, yang melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, tanpa keluh kesah dan persungutan. Daud yang disebut orang yang berkenan di hati Tuhan, memiliki kerinduan besar untuk menjadi orang yang jujur dan tulus hati. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bagi kebanyakan orang, saudara, berlaku jujur di zaman sekarang ini adalah kerugian besar. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, kejujuran justru mendatangkan keuntungan yang besar. Orang yang hidup dalam kejujuran pasti akan mengalami berkat-berkat Tuhan secara luar biasa. Sampai kapanpun ia tidak mengenal kata rugi atau sia-sia dengan berlaku hidup jujur. Orang yang jujur tidak akan pernah ditinggalkan dan dipermalukan Tuhan, saudara. Sebaliknya, ia akan mendapatkan pembelaan dan berkat dari Tuhan. Sekalipun seolah-olah perjalanan hidup orang jujur terasa berat, penuh tekanan dan mungkin dijadikan bahan tertawaan, ejekan atau direndahkan. Sedangkan orang yang tidak jujur mungkin sementara waktu hidupnya tampak kelihatan mujur
dan beruntung. Tapi pada saatnya orang yang tidak jujur akan mengalami kehancuran, sebab ia akan berhadapan dengan Tuhan sendiri. Tuhan akan berperkara atas dirinya. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala. Sebaliknya, ada masa depan yang baik yang Tuhan sediakan bagi orang yang berlaku jujur. Salah satu berkat luar biasa bagi orang jujur adalah doanya pasti dijawab oleh Tuhan. Doa orang jujur dikenanya firman Tuhan. Jadi Tuhan menyediakan berkat-berkatnya bagi orang yang jujur. Karena itu tidak perlu takut berlaku jujur, sebab kita punya Tuhan yang tidak pernah tertidur dan terlelap. Ingat saudaraku, orang percaya dipanggil untuk memiliki kehidupan yang tidak serupa dengan dunia ini. Ketika orang-orang dunia hidup dalam ketidakjujuran, sanggupkah kita melawan arus dunia ini? Untuk itu mari kita hidup dalam kejujuran saudara, sebab ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kejujuran, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Ajar kami untuk hidup tidak serupa dengan dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dengan setia. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung. Sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan, dan jauhkan kami dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami dan bangsa kami ya Tuhan, yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.